Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa mengikuti Rakornas bertema bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting sampai hari kedua ini dengan lancar dan baik. Indonesia kita tahu semua masih menghadapi masalah stunting yang prevalensinya masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi stunting sebesar 30,8% dan juga merujuk pada data integrasi antara Susenas dan SSGBI tahun 2019 yang dipublikasikan September 2019 yang lalu, prevalensi stunting balita turun menjadi 27,57% dan turun lagi sebesar 3,13% yang masih tapi tetap masih di atas 20%. Merujuk pada kriteria WHO. Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah telah memasukkan sebetulnya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas strategis dalam RPJM 2020-2024. Prevalensi pada balita juga dijadikan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terpenuhnya layanan dasar dalam upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Bapak Ibu peserta diskusi yang saya hormati, analisis dekomposisi penurunan stunting di Indonesia dari tahun 2018 ke 2019 itu dapat menjadi pembelajaran menarik sebetulnya. Karena terjadi penurunan prevalensi stunting yang signifikan dari 30,8 menjadi 27,67. Jadi sekitar 3% kita mencapai penurunan. Sehubungan itu, pemerintah melalui TP2K dari kantor Sekwapres bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan juga ICONS atau Indonesian Center for Nutrition Studies dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar telah melakukan studi analisis dekomposisi terhadap penurunan prevalensi stunting selama 2 tahun dari 2018 dan 2019. Penurunan prevalensi stunting sebesar tadi 3,13% selama setahun 18 ke 19 tadi sebetulnya menjadi sebuah harapan besar. Namun kita sayangi ya dalam hal ini penurunan stunting tersebut menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Jadi pertanyaan yang muncul dalam hal ini terkait dengan faktor yang mendorong penurunan stunting pada 2019. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, maka dilakukan analisis untuk melihat determinan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan prevalensi stunting. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, OPD ya, akademisi dan juga masyarakat sebagai faktor pendorong yang memiliki kontribusi relatif dari masing-masing indikator. Selanjutnya, hasil analisis studi dekomposisi yang dilakukan tadi oleh BPS, Unhas, didukung oleh Sekwapres, dapat dijadikan salah satu acuan bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam menyusun program kegiatan terhadap hal-hal yang memiliki kontribusi nyata dalam percepatan penurunan stunting sebesar 14% di tahun 2024. Hasil studi ini seharusnya juga dapat memberikan rekomendasi bagi studi-studi lanjutan lainnya untuk mengidentifikasi kontribusi relatif faktor-faktor yang belum dapat dijelaskan dari studi ini. Jadi masih berlanjut terus kita lakukan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian peserta diskusi dekomposisi, hasil analisis statistik yang sudah dilakukan dengan baik dan benar masih memerlukan penjelasan dan pengayaan aspek substansi keilmuan. Tidak hanya statistik, tapi juga ilmu gizi dan macam-macam yang berkaitan dengan topik bahasan statistik sebagai core-nya. Dalam konteks keilmuan stunting berbeda lagi soalnya, maka diperlukan penjelasan dan pengayaan dari substansi ilmu gizi, ilmu kesehatan masyarakat, masuk ke kedokteran dan sebagainya. Diharapkan hasil kajian ini memiliki implikasi terhadap berbagai penyempurnaan lebih lanjut dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang nanti kita akan implementasikan dalam bentuk perpres. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi analisis dekomposisi program penurunan stunting 2018-2019 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti diskusi, juga sesi paparan yang nanti akan disampaikan. Tetap semangat, kita harus bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.